Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan pesan saya, jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun dan kemanapun teman-teman berada ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu aplikasi pinjaman online lagi nih yang cepet cair tanpa ribet ya. Jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar saya tetap selalu bersemangat dalam memberikan informasi-informasi seputar pinjaman online agar teman-teman bisa memanfaatkannya untuk keperluan teman-teman ya. Oke, disimak baik-baik video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman. Oke, sebelum saya bahas tentang satu aplikasi pinjaman online, ini bagi teman-teman nih yang belum pernah sama sekali melakukan pinjaman online, pasti bingung kan ya, apa sih pinjaman online itu? Nah, di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satunya yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut dengan pinjaman online. Dengan kata kerennya adalah pinjol ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen ikut atau pengen mencoba pinjaman online, sebaiknya teman-teman mengetahui dulu apa itu pinjaman online. Nah, pinjaman online sendiri adalah berbasis teknologi informasi, yaitu satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjaman meminjam tanpa harus bertemu langsung ya. Nah, cara kerja untuk pinjol ini bagaimana sih Kak? Nah, hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sementara itu, untuk tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasional, sebaiknya teman-teman cek dulu tuh pinjaman yang teman-teman gunakan ini apakah ilegal ataupun legal ya. Jadi untuk pinjaman online sendiri kita ada terbagi dua, ada pinjaman legal dan pinjaman ilegal. Bedanya apa sih Kak? Kalau pinjaman legal dia udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian kalau pinjaman ilegal, pinjamannya belum resmi dan belum terdaftar di OJK. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba-coba dalam meminjam dana ataupun meminjam uang di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman mencari informasi terlebih dahulu tentang pinjaman online. Nah, apa sih kemudahan dari pinjaman online ini? Untuk pinjaman online sendiri ini kita tidak perlu memberikan jaminan, kita hanya memberikan KTP kita, kemudian kita isi syarat-syaratnya sesuai yang diminta oleh aplikasinya. Nah, untuk pinjaman online ini sangat mudah untuk teman-teman mengajukan. Teman-teman hanya membutuhkan nomor HP yang aktif, kemudian eKTP ya teman-teman. Itulah sekilas tentang pinjaman online bagi teman-teman yang ingin mencoba atau yang baru pertama kali ingin meminjam di pinjaman online. Nah, dengan kehadiran industri pinjaman online dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi. Nah, berbagai pinjol menawarkan produk pinjamannya atau pinjaman online-nya yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatan itulah pinjol ini menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa aja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan
Sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, pinjaman online hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam, bahkan tidak lebih dari 5 menit juga ada ya. Itulah makanya masyarakat lebih memilih untuk pinjaman online. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dan dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan, apalagi jika teman-teman lagi membutuhkan dana yang memang super duper darurat dan harus membutuhkan saat itu. Nah, di pinjaman online inilah teman-teman bisa mengajukan pinjamannya. Oleh sebab itu, simak baik-baik video ini bagaimana step by step cara meminjam di pinjaman online agar pinjaman teman-teman di ACC oleh pihak pinjaman online. Oke teman-teman ya, jangan di skip video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu langkah-langkah dalam mengajukan pinjaman online. Oke, kita punya satu aplikasi pinjaman online dengan limit yang besar, yaitu pinjaman pintar. Nah, di pinjam pintar ini kita memiliki limit sekitar 8 juta rupiah ya, jadi agak besar ini pinjamannya ya. Dan aplikasi ini mudah diajukan kapan saja dan di mana saja. Untuk pinjaman pintar sendiri memiliki pilihan bebas, yaitu pinjaman dengan nominal maksimal 8 juta dengan bunga yang sangat rendah. Teman-teman bisa download pinjaman pintar ini di aplikasi Play Store atau App Store. Kemudian login dengan menggunakan nomor HP yang aktif dan siapkan eKTP agar teman-teman mudah untuk mengajukan pinjaman pintar ini. Nah, untuk pinjaman pintar ini sudah aman, terpercaya, dan untuk data-data teman-teman terlindung oleh perusahaan pinjaman pintar ini ya. Dan untuk loginnya teman-teman bisa langsung klik login, kemudian nanti teman-teman masukkan nomor HP teman-teman yang aktif ya, jangan nggak aktif karena kode OTP-nya akan dikirim ke WA ataupun SMS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri deskripsi dari pinjaman pintar itu apa aja. Di sini udah lengkap ya, apa-apa aja yang apa itu pinjam pintar, berapa bunganya, kemudian ada kontak personnya, alamat kantor pinjam pintarnya. Nah, di sini juga ada jelas. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa cek deskripsi di Play Store-nya, yaitu deskripsi pinjaman pintar itu sendiri ya. Nah, kemudian sini juga ada kontak personnya, untuk emailnya juga ada, jadi cukup jelas semua. Kalau pinjam pintar ini data-datanya udah lengkap, cuman alamat kontaknya juga ada, kemudian jam operasionalnya juga ada. Jadi untuk teman-teman yang ingin meminjam di pinjam pintar ini sangat aman dan limitnya lumayan besar, yaitu 8 juta rupiah ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah teman-teman login, teman-teman dihadapkan menu awalnya, yaitu di sini adalah jumlah maksimum 8 juta. Teman-teman bisa mengajukan dengan maksimum 8 juta dengan tenor pinjaman 91 hari dengan bunga 0,05% per hari. Nah, teman-teman bisa langsung klik ajukan untuk mengajukan pinjaman di pinjaman pintar ini. Kemudian teman-teman diminta untuk isi data pribadi. Di sana mencakup tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian status perkawinan, alamat lengkap. Di situ alamatnya ada dari provinsi mana, kota mana, kabupaten mana ya. Kemudian jenis pekerjaan, teman-teman silakan isi apakah teman-teman wira swasta, PNS, guru ataupun polisi. Silakan teman-teman isi. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah teman-teman mengisi nomor kontak darurat yang teman-teman pakai untuk menjadi jaminan di aplikasi pinjam pintar ini. Untuk nomor kontak itu teman-teman bisa mengisi apakah nomor orang tua, saudara, pasangan. Pastikan nomor kontak yang teman-teman masuk adalah aktif ya, jangan sampai nomor kontak darurat yang teman-teman kasih tidak aktif, karena itu bisa membatalkan pinjaman teman-teman atau tidak akan di-ACC oleh pihak pinjaman. Pastikan untuk nomor kontak daruratnya adalah aktif. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk memfotokan
eKTP teman-teman. Dan juga pastikan juga ketika teman-teman memfotokan eKTP teman-teman, KTP teman-teman harus jelas dan tidak blur ketika difoto, karena jika KTP teman-teman blur ketika difoto, pihak aplikasi tidak bisa membaca data diri teman-teman. Oleh sebab itu bisa jadi aplikasi teman-teman atau pinjaman teman-teman tidak akan di-ACC oleh pihak aplikasi. Nah, kemudian teman-teman silakan isi nomor rekening yang teman-teman pakai. Nomor rekening yang teman pakai haruslah nomor rekening teman-teman sendiri atas nama teman-teman sendiri. Jangan salah ya, jangan nanti ketika daftar nama si A, kemudian untuk nomor rekeningnya nama si B, itu tidak akan di-ACC oleh pihak aplikasi. Pastikan nomor rekeningnya dengan benar, pastikan nama rekening adalah nama teman-teman sendiri, nama teman-teman yang mengajukan aplikasi pinjaman pintar ini ya. Nah, itulah step by step cara pendaftaran atau mengajukan pinjaman online di Pinjam Pintar. Teman-teman bisa mendapatkan limit hingga 8 juta rupiah dengan tenor 91 hari, kemudian bunga 0,05% per hari. Pastikan teman-teman sudah mengisi data teman-teman dengan lengkap sesuai dengan eKTP, sesuai data diri teman-teman, alamat, kemudian pekerjaan. Dan jangan lupa untuk teman-teman menggunakan KTP-nya harus jelas, jangan sampai ketika difoto hasil fotonya blur ya. Jadi pastikan semua data udah benar, dan pastikan juga nomor rekening yang teman-teman pakai adalah nomor teman-teman sendiri. Jangan sampai nomor rekening yang dipakai nomor orang lain ya. Nah, mungkin itulah sekilas tentang Pinjam Pintar yang sudah saya ajukan. Di sini saya mendapat limit, benar-benar dapat 8 juta rupiah langsung cair ke rekening saya, dan nggak sampai 10 menit langsung cair ya. Itu dikarenakan data yang saya isi benar-benar data yang sebenarnya, kemudian KTP yang saya fotokan tidak blur dan KTP-nya udah jelas. Jadi pastikan dulu semuanya betul, jelas dan tidak blur sehingga pinjaman teman-teman bisa di-ACC. Nah, itulah step by step tentang Pinjam Pintar yang bisa teman-teman ajukan. Semoga pengajuan teman-teman cepat di-ACC dan uangnya bermanfaat. Pakailah pinjaman online ini dengan bijak dan dipergunakan semampunya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.